Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wa bil khusus segenap mengurus Masjid Raya Harapan Mulia Regensi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Fiqhus Sirah An-Nabawiyah Ma'amu Jazin di Tarikhil Khilafatir Rashidah, karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahiliyatu wa ma kana fiha min baqayal hanifiyah. Masa jahiliyah dan apa-apa yang ada di dalam masa jahiliyah itu antara lain berupa sisa-sisa ajaran agama hanifnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi perlu diketahui bahwa bangsa Arab yang ada di Mekah itu, terutama yang Quraisy, secara umumnya, terutama Quraisynya, itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi beliau ini keturunan Bani Ismail. Ini memang nanti sedikit berbeda dengan
keturunan Nabi Ishaq yang dikenal dengan istilah Bani Israel. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail lebih dikenal dengan istilah Bani Ismail. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk meletakkan istrinya Siti Hajar alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam di sebuah lembah yang disebut dengan saat itu namanya Bakkah. Di antara makna Bakkah dari kata buka artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal di situ dia akan menangis. Sesuai dengan namanya Nabi Ismail nangis. Sesuai dengan namanya Nabi Ismail nangis. Kenapa? Karena habis persediaan air yang ada, ASINya Siti Hajar juga sudah kering. Dalam arti nggak ada persediaan air. Siti Hajar tahu bahwa beliau tidak mungkin gali sumur di situ karena Mekah itu dulu Bakkah namanya, padang berbatu, bukan padang pasir, padang berbatu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu daerah gurun pasir kurang tepat, yang betul itu padang berbatu gitu. Dan beliau tahu di situ tidak ada air, karena saat itu di situ memang tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Dzulqarnain itu pusat kekuasaannya di Alexandria, Mesir. Mesir ke Mekah itu naik kapal laut nyampe. Hanya berapa waktu itu. Tapi kalau dari kita nyampe juga sih, cuman 3 bulan atau 6 bulan. Kalau mereka dekat. Itu saat di usia kira-kira 30-an tahun, Dzulqarnain yang Allah ceritakan di surah Al-Kahfi itu sudah menguasai timur dan barat. Jadi usianya baru 30-an tahun, itu sudah menguasai timur dan barat. Satu-satunya wilayah yang beliau tidak berkenan menguasai itu Bakkah. Padahal dekat Bakkah. Gak tertarik, saking ya gak produktifnya tandus itu, padang berbatu itu. Nah, sampailah di situ Siti Hajar itu, kebayang ya kemudian bagaimana kemudian beliau dengan iktikadnya mengatakan saya harus berusaha. Tidak mungkin gali sumur, tahu nggak ada air, tapi iktikadnya mengatakan saya harus berusaha. Maka beliau berusaha. Usaha itu bahasa Arabnya sa'i, sa'yun itu. Sa'i itu usaha artinya. Maka beliau berusaha lari Safa Marwah. Gak dapat air di Safa, gak dapat. Di Marwah juga gak dapat. Tapi dapat air, dapat. Dalam Sahih Bukhari, airnya itu dekat Hajar Aswad yang digali oleh malaikat Jibril dengan sayapnya di bekas jejakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang air itu sampai detik ini bisa kita nikmati, yang populer dengan sebutan al-ma'u zamzam, air Zamzam. Di mana air Zamzam itu al-ma'u zamzam lima quri'ah. Air Zamzam itu bisa diminum dengan kita punya hajat apa saja, silahkan. Secara umum yang Nabi berdoa dengannya au kama qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Nah, selebihnya itu terserah mau doa apa saja, monggo silahkan. Mohonnya sama Allah. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, otomatis karena ini keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Bani Ismail, maka sedikit banyak sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada. Bahkan di awal-awal dominan, di awal-awal itu agama Hanif itu dominan di Mekah itu. Sebelum akhirnya ya masuk Yahudi, sebelum akhirnya masuk
Nasrani, terus masuk kesyirikan-kesyirikan di dalamnya itu. Sebelum akhirnya masuk itu. Awalnya agama Hanif itu. Agama Hanif itu ciri utamanya ya tauhid, mengesahkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah itu. Sebelum akhirnya masuk yang macam-macam itu. Itu seperti itu. Wa hadhihi aidan muqaddimatun hamatun. La budda min dirasatiha qabla al-khawdi fi abhasi sirati wa ma fiha min fiqhin wa idhatin. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Buti rahimahullah, ini bab ini aidan juga muqaddimatun, merupakan pendahuluan, hamatun yang penting. La budda min dirasatiha, yang tidak boleh tidak berarti harus kita untuk mempelajarinya. Qoblal khawdi fi abhasi sirati, sebelum kita mengarungi atau mendalami pembahasan tentang sirah nabawiyah. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam sirah nabawiyah dalam bentuk min fikhin, fikihnya, wa idhatin, dan nasihat-nasihatnya. Kenapa? Idhiya tantawi ala haqiqatin la yazalu khusumu hadatini yatmisuna 'alaiha wa yazifunaha bi ashkalin minal wahmi wal abatil. Karena ini penting untuk dibahas, karena hakikatnya tiada henti-henti musuh agama Islam ini memasukkan dan memalsukan ke dalam cerita-cerita berkaitan dengan sirah nabawiyah ini, terutama di bab masalah jahiliyah ini, dengan aneka persangkaan dan kebatilan-kebatilan, anggapan-anggapan yang tidak jelas atau berita-berita yang tidak jelas dan kebatilan-kebatilan. Jadi kalau kita ngomong soal sejarah di zaman jahiliyah itu kadang ada sebagian orang, terutama yang tidak senang dengan Islam atau musuh-musuh Islam, itu sengaja memasukkan berita-berita yang tidak benar terkait dengan keadaan-keadaan di masa jahiliyah itu. Sambil contoh, misalnya ada sebagian orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu ketika masa mudanya itu dianggap sama dengan umumnya anak muda di zaman jahiliyah itu. Jadi Nabi itu digambarkan kayak umumnya anak-anak muda jahiliyah. Ya wis mungkin nyembah patung, ya mungkin judi, main perempuan, mabuk-mabukan, ada itu. Malah yang ngomong itu ya orang liberal, orang kiri yang ngomong itu. Jadi katanya masa muda Nabi itu seperti itu. Ini kalau kita nggak baca sirah yang benar, bisa terpengaruh terus, oh ternyata Nabi sama aja dengan kita. Oh, dia nggak tahu. Kandidat Nabi sama kandidat kiai itu beda. Jadi kandidat Nabi sama kandidat ustadz itu beda. Kalau kandidat Nabi itu disetting oleh Allah sedari awal itu dari bibit-bibit pilihan dan dari pribadi-pribadi pilihan. Makanya kandidat Nabi itu memiliki yang namanya irkhas. Nanti kalau udah jadi Nabi namanya mukjizat. Kalau para wali namanya karomah. Wali Allah ya, bukan wali murid. Wali Allah itu karomah. Nah, kalau orang beriman pada umumnya ada ma'unah. Jadi kita orang beriman itu punya namanya ma'unah dengan izin Allah. Kalau para wali-wali Allah pada umumnya memiliki karomah, kandidat Nabi itu punya namanya irkhas. Nah, termasuk nanti kalau sudah jadi Nabi dan Rasul menjadi namanya mukjizat. Artinya gini maksud saya, calon-calon Nabi itu oleh Allah dijaga betul reputasinya dari sejak sebelum menjadi Nabi. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kama qala, aku ini terlahir dari rahim-rahim yang suci. Jadi Nabi itu dari zaman Nabi Adam hingga ke beliau itu tidak ada rahim yang kotor. Itu maknanya satu, semua dari jalur pernikahan. Tidak ada dari jalur zina. Yang kedua, kalau dipahami oleh sebagian para ulama, maksudnya dari rahim yang suci itu tidak ada dari rahim orang yang musyrik. Itu diantara maknanya.
Kenapa begitu? Karena orang musyrik itu kata Quran najis. Innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu najis. Sementara Nabi menyatakan aku terlahir dari rahim-rahim yang suci. Berarti ke atasnya Nabi itu selamat dari kesyirikan. Nah, kalau Anda sepakat dengan pendapat ini, maka begitulah pemahamannya para ulama yang ini. Walaupun nanti ada diskusi yang lain, tapi pendapat yang ini mengatakan seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, itu diantaranya. Dan Nabi itu lahir dari rahim-rahim yang suci. Jadi dari rahim yang suci, yang tidak ada rahim yang najis di dalamnya. Itu dimaknai bahwa orang tua Nabi sampai ke atas, sampai Nabi Adam AS itu suci dari kesyirikan. Kenapa? Karena syirik itu kata Allah najis. Jadi innamal musyrikuna najasun. Nah, sementara Nabi itu kata Nabi dalam hadis yang saya sebutkan bahwa beliau lahir dari rahim-rahim yang suci. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut. Nabi itu jangankan berbuat syirik. Beliau itu dalam sirah disebutkan, insya Allah ketemu kita. Ketika sewaktu masih muda, pernah mau diajak nonton acara live musiknya orang jahiliyah ketika ada pernikahan. Muhammad, nanti kita nonton live musik pernikahan orang jahiliyah. Nabi mau. Saat itu belum turun syariat tentang aturan ini itu, Nabi mau. Lihat, walaupun belum ada aturan syariat saat itu ya, Nabi mau, tapi Allah menjaga kehormatan beliau. Begitu di jam yang dimaksud, Nabi itu dibuat tidur oleh Allah. Dibuat tidur Nabi itu. Sehingga beliau nggak jadi. Besoknya temannya ngajak lagi, Muhammad, besok ya? Iya. Di hari itu, di jam itu Nabi tidur lagi. Gak jadi terus. Akhirnya gak jadi terus itu. Lihat, bahkan untuk nonton live musiknya orang jahiliyah pun Nabi dijaga. Apalagi dari perbuatan yang lebih parah dari itu. Dan seperti yang kita ketahui, sejak di zaman jahiliyah pun, bahkan orang-orang kafirnya pun mengakui bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu bergelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya nggak mungkin perbuatannya pencilaan, itu tidak mungkin. Ya, jadi terjaga. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita ini terprovokasi oleh anggapan-anggapan orang-orang kafir, terutama yang memprovokasi orang untuk punya anggapan-anggapan yang salah terkait dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin minum dulu nih. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa khulasatu hadhil haqiqati annal Islam laisa illa imtidadan lil hanifiyati samhatil lati ba'atsallahu biha abal anbiya Ibrahim alaihi salam. Ringkasnya, kata Imam Al-Qurtubi, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Buti rahimahullah, beliau mengatakan ringkasnya, hakikat dari pembahasan ini adalah sesungguhnya Islam itu tiada lain adalah kepanjangan atau kelanjutan dari agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, itu agama yang hanifiyatus samhah. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam itu kan agamanya dikenal agama hanif. Terus dikenal dengan hanifiyatus samhah. Hanifiyah itu lurus. Samhah itu toleran. Lapang dada, lapang hati. Dan itu yang disebut dalam sebuah hadis. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi bersabda, ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ayyul adyani ahabbu ilallah, agama yang bagaimanakah
yang paling dicintai oleh Allah. Qala Nabi menjawab, al-hanifiyatu samhah, yaitu agama yang lurus tauhidnya ya. Terus kemudian samhah, toleran, lapang dada. Makanya agama kita ini, agama Islam sebagai kelanjutan agama Nabi Ibrahim, itu dakwah utamanya adalah tauhid. Nah, terus kemudian tidak hanya tauhid, ada 3 kurikulum besar yang saya pernah sampaikan ini, akidah, syariah, akhlak karimah ya. Ada 3 itu kemarin, akidah, syariah, akhlak karimah. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Nabi mensifati as-samha. Samha itu lapang dada. Jadi begini, harusnya loh ya, ini harusnya. Kalau kita itu belajar agama ini dengan baik dan benar, di samping tauhid yang benar dan mantap dalam hati, lebih dari itu adalah harusnya dada kita semakin lapang. Pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa sekelas Nabi Musa alaihissalam saja ketika beliau hendak berdakwah, terutama menghadapi Fir'aun yang notabene beliau besar di istananya Fir'aun, itu beliau harus berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sebelum minta sudah Allah lapangkan dulu dadanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na angka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Jadi siapapun kita yang belajar agama ini harusnya loh ya, dadanya lapang, harusnya dadanya lapang. Mudah memaafkan, mudah mengerti, mudah memaklumi, walaupun tidak mengabaikan ketegasan ya. Tidak mengabaikan apa? Ketegasan. Karena dalam Islam harus ada ketegasan itu tetap. Jadi kalau perihal contoh dalam perihal masalah muamalah kita cair lah. Sama itu tidak dilarang dalam agama, kita cair banget. Tapi kalau dalam masalah akidah, masalah ibadah, kita tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin misalnya. Nah, ini nggak bisa campur aduk kalau yang ini. Tapi kalau perihal kemanusiaan, agama tidak, Islam tidak membatasi dengan agama. Makanya saya ulang sekali lagi, harusnya loh ya, kalau kita itu belajar agama dengan baik dan benar, lapang dada kita. Dan siapapun kita yang mengemban tugas berdakwah, harus lapang dadanya. Kalau nggak lapang, ngamuan. Iya betul. Cepat marah nanti itu. Saya itu. Maaf jadi ustadz misalnya. Apalagi di kota seperti Bekasi dan sekitarnya, yang notabene jamaahnya heterogen. Macam-macam. Jamaahnya apa? Macam-macam. Dengan aneka perilaku yang juga macam-macam. Wah itu kalau ustadznya nggak lapang dada, cepat TBC itu. Makanya Nabi ketika hendak mengutus dai-dai, beliau berpesan kepada mereka, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Jadi permudah, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan dibuat mereka lari dari agama ini. Jadi lapang dada. Itu kalau kita nggak punya kelapangan dada, nggak bisa kita memudahkan orang, itu tidak bisa. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha juga berpesan kepada para murid-muridnya, hendaklah seseorang itu kalau mau berfatwa tentang agama ini dipikir dulu gitu loh. Apakah orang yang dia fatwa akan semakin dekat dengan agama ini atau malah lari dari agama ini. Jadi kita kalau mau ngasih nasihat ke orang tentang agama, mbok dipikir dulu, kata Siti Aisyah itu. Apakah nanti orangnya akan lari dari agama ini atau justru akan mendekat pada agama ini? Makanya saya ulang, ini tidak bisa kita kalau nggak punya kelapangan dada, nggak bisa kita. Matur nuwun jazakallahu khairan. Salah satu program utama Nabi saat hijrah di Madinah, kata Imam Nawawi dan kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, itu yang pertama kali Nabi lakukan adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Berarti apa? Berarti kalau kita belajar agama ini dengan baik dan benar, yang muncul adalah semangat bersaudara. Kalau ada orang belajar agama kok malah semangat berantem, nah itu tolong dikoreksi kembali. Jangan-jangan ada yang salah dari, mohon maaf, yang kita pelajari,
Atau kadang gini, ustadznya udah bener, jamaahnya terlalu keras, terlalu kenceng gitu, lebih galak dari ustadznya itu. Kan biasa itu ustadz lebih galak dari nabinya, jamaah lebih galak dari ustadznya itu. Itu sebetulnya, itu jangan begitu. Nah, ini kita semua belajar, yang ngomong juga masih belajar, kita semua belajar. Belajar untuk berlapang dada. Jangan sampai nanti saya ngomong soal lapang dada, terus saya nggak lapang dada. Saya teringat nasihat sebagian guru saya yang mengatakan begini. Jadi guru itu, ini bagi yang mengemban dakwah Islam ya, jadi guru itu jangan gampang marah kepada murid, apalagi sampai nggak ridho kepada murid. Kalau jadi guru itu yang pemaaf, dan mudahlah ridho kepada murid. Karena kalau guru pemaaf, guru ridho kepada murid, nanti ilmunya bermanfaat. Kalau muridnya ilmunya bermanfaat, gurunya dapat manfaat. Gitu. Tapi kalau guru itu sempit dadanya, pemarah, nggak mudah memaafkan, nggak mudah ridho pada muridnya, dikit-dikit, aku nggak ridho, kamu jadi muridku, aku nggak ridho. Wah. Kalau sampai ilmunya nggak bermanfaat, ya rugi siapa? Gurunya itu sendiri. Itu saya ingat nasihat guru saya itu dulu gitu. Kalau jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama harus lapang dadanya kepada murid, harus mudah memaafkan. Ya Pak, kesel enggak apa-apa, tapi dimaafkan. Terus didoakan yang baik-baik. Saya pribadi itu kadang ndelok kelakuan jamaah mau macam-macam, aduh ya kesel juga itu. Tapi ingat kata-kata guru saya itu, saya maafkan, saya doakan yang baik, semoga ilmunya bermanfaat gitu. Kenapa? Karena saya akan untung kalau ilmu saya bermanfaat kan. Tapi kalau gara-gara guru marah, kemudian ilmunya nggak bermanfaat, guru tidak ridho, ilmunya tidak bermanfaat, ya kan rugi nanti. Allahu Akbar. Yes, makanya harus lapang dada, nih. Harus lapang dada. Makanya Nabi saja belum apa-apa sudah Allah program dilapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak itu. Apalagi kita harus lebih melapangkan dada lagi. Maka jangan remehkan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biar kita lapang dada. Allah, makanya dulu guru saya juga berpesan kalau jadi kiai, jadi ustadz, jadi dai itu yang serius itu ikhlasnya kata beliau. Jadi yang serius itu ikhlasnya. Sudah, yang serius itu ikhlasnya. Jangan terlalu diambil hati kalau soal yang lain-lain itu. Nah, ya tadi kalau dikit-dikit sama ngomong apa diambil hati. Nanti jamaah beraksi bagaimana makan hati ya. Nanti takutnya kalau terus-terusan lama-lama takutnya TBC itu naudzubillah bisa tadi. Allahu Akbar. Lanjut. Waqad sarraha bidzalika kitabullah, dan sungguh telah menjelaskan semua itu kitab Allah Jalla Jalaluhu fi ayatin katsiratin, di dalam ayat-ayat yang banyak. Minha di antaranya qauluhu, firman Allah Ta'ala di surah Al-Hajj ayat 78 itu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadza, dan seterusnya itu al-ayah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan. Wajahidu filai haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Itu koma ini. Jadi berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian kaum muslimin, dan Allah tidaklah menjadikan atas kalian dalam agama ini kesulitan. Yaitu yang dipilih adalah millata abikum Ibrahim, agama Nabi bapak kalian itu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina,
Dia Allah menamai kalian al-muslimin. Kita ini dinamai Allah al-muslimin. Kalau nabi-nabi terdahulu itu yang disebut muslim hanya nabinya. Umat-umat terdahulu itu yang disebut muslim itu hanya nabinya. Kalau kita ini tidak hanya nabinya, umatnya pun disebut muslimin. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, dari sebelumnya dan seterusnya hingga akhir ayat itu ya. Ini dipotong ayatnya ini. Dari sejak zaman nabi-nabi sebelumnya sudah diberitakan bahwa umat ini namanya muslimin. Terus firman Allah juga di surah Ali Imran ayat 95 itu. Qul sadaqallah. Katakanlah wahai Nabi, sadaqallah. Katakan sadaqallah, maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maka makna hanif itu adalah tidak syirik maksudnya ya. Bersih dari kesyirikan. Maka saya ulang ya, agama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang lurus dan lapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada waktu saya teruskan, kalau nggak ada pertanyaan. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Takutnya keburu isya. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Tanya, protes, marah boleh kalau ada. Monggo. Nggih. Nggih, monggo. Iya, iya. Bagus. Baik. Dulu itu kalau naik kapal itu ada masa sandarnya. Iya, sandar kayak sekarang kan juga sama, ada sandarnya. Ada sandarnya, jadi enggak di laut terus, enggak. Jadi ada masa sandarnya. Makanya perjalanannya dulu itu ada yang sampai 6 bulan itu. Makanya dulu kalau orang berangkat haji itu dulu memang pertaruhannya nyawa dulu itu. Karena kadang orang sekali berangkat itu perjalanan PP-nya aja 1 tahun misalnya. Itu perjalanan aja. Makanya kebanyakan mereka kalau udah di Mekah itu mereka enggak setahun 2 tahun, ada yang sampai 3 tahun. Maka itu dipakai kesempatan untuk belajar dari ulama-ulama di sana. Makanya Belanda itu khawatir kalau ada orang pulang haji itu membuat gerakan-gerakan, karena biasanya mereka itu begitu pulang dari Mekah itu pinter gitu. Nah, makanya ditandai dengan nama haji. Supaya nanti kalau nyari orang ini gampang. Karena di kampung dulu kan kalau nyari Pak Haji itu gampang itu. Rumahnya Pak Haji karena jarang orang haji saat itu. Nah, Belanda kalau mau nangkep Pak Haji, tinggal namanya Pak Haji ini ketahuan di sebelah sana itu. Nah, jadi dalam perjalanan haji itu tidak terus di laut terus enggak. Ya, mereka kadang ada sandarnya juga. Dan kalau sholat biasa ya di laut. Kalau sholat biasa hari-hari sholat di laut itu. Di atas kapal laut itu sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kalau mau cepat berangkat haji itu beberapa orang berangkat dari Amerika, dari Australia, dari Korea. Ya furoda berapa ratus juta sekarang. Iya, ya itulah nggih, mahal intinya nggih. Ya, beberapa mereka podo-podo larangnya berangkat ke Korea. Orang yang berangkat dari Taiwan, ada yang berangkat tahun ini juga kuota mereka dikit. Apa namanya Pak, masih kosong ngoblong-ngoblong. Ya monggo silakan. Tapi kalau punya kerabat di sana ya, kalau nggak punya kerabat ya repot juga. Monggo silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan lagi berarti. Mau nggak ada. Berarti jelas semua ya. Atau tidak jelas semua ya. Jadi kalau nggak ada nanya itu 2 kemungkinan. Jelas semua atau tidak jelas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta khabirun annal araba hum auladu Ismail alaihi salam. Tentu Anda tahu, kata Said Ramadan Buti ya, bahwa sesungguhnya bangsa Arab itu mereka adalah anak cucunya Nabi Ismail alaihi salam. Fakana antuwarisu millata abihim wa minhajihi alladhi ba'atha bihi min tauhidillahi wa ibadatihi wal wuqufi 'inda hududihi
wa taqdisi haramatihi wa fi muqaddimati dzalika ta'zimul baitil harami wa taqdisihi wa ihtirami sya'airihi waddudu anhu wal qiyamu bi khidmati wa sadanatihi. Jadi tentu karena keturunan Nabi Ismail, mereka menjaga warisan agama bapak mereka dan prinsip-prinsip kehidupan yang diajarkan oleh bapak mereka, yaitu dalam bentuk tauhid, mengesahkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah, wal wuquf inda hududihi, menegakkan hudud, batas-batas ketetapan hukum-hukum Allah, mensucikan tempat-tempat yang dimuliakan yang ada di Mekah, yaitu seperti Masjidil Haram, ada Ka'bah di situ, ada Masjidil Haramnya sendiri, ada Safa, Marwa, Mas'a. Nanti ada syiar-syiarnya Allah lah di situ itu. Wa fi muqaddimat dzalika ta'zimil bait, yang terutama adalah memuliakan al-Baitil Haram, yaitu rumah yang dimuliakan, yaitu Ka'bah, Baitullah. Wa taqdisi, dan mensucikannya, jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang berbau kesyirikan. Nah, tapi nanti akan terkontaminasi dengan ada ratusan patung di situ nanti, yaitu tadi setelah sekian tahun berlalu itu nantinya. Wa ihtirami sya'airihi, dan memuliakan syiar-syiarnya. Syiar-syiar, inna safa wal marwata min sya'airillah. Syiar itu dari kata syu'ur. Artinya kalau kita berada di situ kita ingat Allah itu. Makanya kalau ada istilah syiar Islam itu, kita berbuat sesuatu yang membuat orang itu ingat Allah, itu namanya syiar. Jadi bukan siaran, bukan. Jadi syiar sama siaran itu beda. Gitu. Jadi kalau mohon maaf misalnya ada orang beraktivitas dengan aktivitas rame-rame dengan dalih syiar misalnya, itu bukan syiar, itu siaran namanya. Kalau syiar itu membuat orang itu ingat akan Allah. Kayak lihat masjid ingat Allah. Nah, ini berarti syiar. Kalau selagi orang lihat masjid ingat Allah, berarti fungsi syiarnya masih berlangsung. Tapi kalau ornamen masjid begitu indah, sampai orang datang bukan lagi ingat Allah, tapi mengagumi bangunannya, nah itu fungsi syiarnya agak berkurang itu berarti. Makanya di antara tanda kiamat apa? Nanti orang bermegah-megahan dalam membangun masjid. Gitu. Sehingga fungsi syiarnya kurang. Itulah salah satu yang dikhawatirkan oleh sebagian para ulama terkait dengan munculnya jam gadang itu, yang di Saudi itu. Itu sebagian ulama mengkhawatirkan. Kalau nanti orang nggak lagi fokus kepada Ka'bah Baitullah, tapi fokusnya kepada jam gadang. Itu seperti itu. Ngerinya begitu. Itu yang dikhawatirkan. Tapi insya Allah enggak lah. Insya Allah sampai detik ini orang kalau ke sana pasti niatnya untuk haji mendatangi rumah Allah. Kecuali konten kreator. Kalau konten kreator ya lain bab ya. Allahu Akbar. Nah, makanya fungsi masjid sebagai syiar-syiarnya Allah harus tetap dipertahankan. Nah, kalau di Al-Quran yang disebut dengan syiarnya Allah itu ya Safa dan Marwa. Itu sebenarnya itlaqul juz'i iradatul kul ya, menyebut sebagian maksudnya keseluruhan. Keseluruhan Masjidil Haram itu semuanya, selingkungan itu ya, itu adalah merupakan syiar-syiarnya Allah. Makanya kalau kita datang ke situ kita harusnya ya ingat Allah itu. Itu seperti itu. Makanya haji dan umrah itu ditata niatnya karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jangan niat belanja itu. Apalagi sekarang beberapa travel menyediakan layanan jalan-jalan city tour itu termasuk ke tempat yang dulu ada pernah turun. Apa daerah apa namanya itu? Alula apa namanya itu? Daerah apa namanya itu? Itu yang ada pernah turun itulah. Nah, itu saya sering bilang ke jamaah, jangan pakai paket yang itu. Wong dulu Nabi masih ada saja. Kalau lewat daerah situ Nabi bilang cepet. Jangan lama-lama di sini dan jangan minum airnya kata Nabi. Ini sekarang sebagian orang malah datang ke situ. Nah, jadi jangan masuk, jangan niat jalan-jalan lah intinya. Kalau ke sana itu usahakan cari travel yang fokus ibadah. Karena wa'atimul hajja wal umrata lillah itu. Wadudu anhu wal qiyam bi khidmati wasadana. Memang orang-orang Mekah itu terkenal sangat
kuat pelayanannya terhadap orang-orang yang datang ke Ka'bah untuk berhaji. Baik pada masa jahiliyah, apalagi pada masa setelah Islam datang. Jadi mereka yang khidmah itu banyak. Maka ada yang mengatakan Lata dan Uzza, Lata, Uzza, Manat dan macam-macam itu konon itu tokoh-tokoh pelayan Masjidil Haram dulu itu, pelayan tanah haram. Mereka ini orang yang sangat baik, dikenal baik itu dulu. Terus kemudian mati diabadikan dalam bentuk patung supaya dikenang. Awalnya begitu, awalnya itu. Setan datang itu sampai akhirnya disembah itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya ya agak ngeri juga itu kalau yang senang bikin patung, tak ngerinya disembah. Nauzubillahi min syarri dzalik itu. Allahu Akbar. Jadi singkat kata singkat cerita, aslinya peradaban Mekah itu peradaban mulia, yaitu peradaban agama yang hanif samhah. Karena itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nilai-nilai itu yang harus kita pertahankan sebenarnya. Nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai kelapangan dada tadi itu. Apalagi kalau kita bicara nubuat Nabi kita Muhammad SAW, di mana umat ini sebagaimana umat-umat sebelumnya itu ditakdirkan berbeda sudah. Jadi perbedaan itu ditakdirkan oleh Allah. Namun kita harus ingat baik-baik, bersaudara itu disyariatkan oleh Allah. Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah ketika membahas firman Allah di surah Al-Maidah ayat 48, itu beliau mengatakan, Allah berfirman, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja kalau Allah mau. Jadi kalau Allah mau dalam intern kaum muslimin ya, kalau konteks ayat itu antar agama. Tapi kita bicara dalam intern kaum muslimin, karena ayat itu kalau kita tadabburi bisa berlaku sebagaimana umumnya teks ya. Jadi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Statement Allah itu seringkali berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Tapi ini konteksnya tadabbur ya. Kalau dalam intern kaum muslimin, kalau Allah mau, NU semua, Muhammadiyah semua, Persis semua, Al-Irsyad semua, PUI semua, Al-Wasliyah semua, Al-Khairat semua misalnya. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau. Walakin, ini dalam konteks Indonesia ya, walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Perintah Allah cuma satu kalau kita mau selamat dalam perbedaan ini. Dalam ayat ini ya, perintah Allah cuma satu. Apa kata Allah? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah akan kabarkan kepada kalian terkait dengan apa yang kalian sengketakan. Pas baca ayat ini, Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam pembahasan masalah khilafiyah yang belum bahas agak panjang lebar itu, nah ini menunjukkan bahwa perbedaan itu ditakdirkan. Jadi perbedaan itu apa? Ditakdirkan. Karena sebagaimana kita ketahui, perbedaan itu tidak hanya pada level kita orang umum. Bahkan antar nabi pun bisa terjadi beda pendapat. Mana contohnya Ustaz di Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Itu sama-sama nabi, cuma satu nabi dan rasul, satu nabi, tidak rasul. Itu berbeda itu. Dan kita tahu, dan itu Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi itu. Allahu Akbar. Antar malaikat pun ternyata juga bisa berbeda. Sebagaimana hadis tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang itu. Kemudian dia mati dalam perjalanan ingin hijrah ke tempat yang dia mau tobat. Itu malaikat rahmat sama malaikat adab berdebat itu. Ini bagian saya, kata malaikat rahmat, karena dia sudah taubat. Kata malaikat adab, tapi dia belum berbuat amal soleh. Dia baru taubat aja ini. Ini bagian saya. Maka dalam hadis itu dilerai oleh Allah dengan mengatakan, ukur jarak antara tempat di mana sebelumnya dia bermaksiat dan tempat di mana dia akan taubat. Saya baca dalam riwayat yang versi Bukhari, seingat saya itu,
itu Allah geser jenazahnya lebih dekat itu. Begitu Rahman Rahimnya Allah ya. Betapa inginnya Allah itu hamba itu diampuni. Allah geser jenazah itu sampai lebih dekat 1 jengkal ke tempat di mana dia akan bertobat itu. Dan akhirnya diampuni oleh Allah. Artinya antar malaikat pun juga ada perbedaan di situ. Itu takdir namanya. Dasar jauh-jauh, kita sendiri aja sering berdebat dengan diri kita sendiri. Kita sendiri itu loh, sering berdebat dengan diri kita sendiri. Pernah nggak kita benci tapi rindu? Pernah nggak? Benci tapi rindu. Ya, begitulah manusia itu. Kadang berantem dengan dirinya sendiri. Nah, kalau ada orang lewat, ketemu kita papasan, kita sapa nggak nyapa, itu jangan seudon dia sombong. Mungkin dia sedang berantem dengan dirinya sendiri. Sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Nah, jadi itu ya diantaranya, saya ulang, perlu kita pahami bersama supaya kita ini bisa berlapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan, tidak ada kan? Ada pertanyaan? Semua saya tutup, ada? Nggak ada, nggih? Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.